Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Waktu yang kau berikan kami dengan baik, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Kami boleh menyembah sujud kepada Engkau lewat pujian penyembahan yang kami adakan dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga naikkan doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 20. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 38. Kisah Rasul-Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 38. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus Efesus dengan pesan supaya para penatua menjemput jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kami. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melaikan apa yang berguna bagi kami. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam kumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku sendiri. Selain daripada itu, yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara untuk aku. Tapi aku tidak sedikit pun menghiraukan nyawaku sekali. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat lukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lain memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penyidik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, segala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangi kekawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah, ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu pada Tuhan dan pada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan mengaruniakan kamu sebagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas, bahkan pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan sejalanku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga dari memberi daripada menerima. Sudah mengucapkan kata Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua.
Maka menangislah mereka semua terseduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih lagi karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kamar. Puji Tuhan, satu pelajaran yang indah yang dapat kita hidup, di mana Paulus dalam pelayanannya, dan kita lihat firman Allah bagaimana pelayanan yang sungguh-sungguh dari hati yang tulus. Kita perhatikan ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencurahkan air mata dan banyak mengalir percaya dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Dalam pelayanan dia melayani Tuhan, banyak mencurahkan air mata. Bahkan lebih pada itu, perhatikan pada ayat 31 juga. Sebab itu berjaga-jagalah, ingatlah Bapak, aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Mengapa Paulus sampai mencucurkan air mata? Air mata kasih. Demikian juga kita sebagai orang tua, kita banyak mencucurkan air mata buat anak kita. Jangan anak kita sampai melakukan yang tidak baik. Selain doa, sungguh-sungguh mencurahkan air mata, karena kita mengasihi anak kita, mengasihi suami, mengasihi istri, supaya bahagia datang dalam rumah tangga kita. Ya, jangan air mata karena kebodohan, ya, karena dimaki-maki orang, karena enggak utang enggak bayar, atau dipikir orang karena melakukan yang tidak baik. Muncul air mata karena kebodohan, tapi air matanya yang keluar dari Paulus, air mata yang penuh kasih. Kita juga banyak air mata buat mereka yang belum diselamatkan, bagi mereka yang terhilang perlu kita doakan, bagi mereka yang sakit kita terbeban buat mereka, cucurkan air mata. Air mata apa? Air mata kasih. Amin. Air mata kasih, jangan mereka sama neraka. Ya, jangan kita surga dia neraka. Sampai kapan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan, ya, sehingga menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman dari hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, relawan Polri, berikan hikmat yang dari surga. Jadi saya takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.